Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat meskipun harus belajar dari rumah. Sebelum memulai materi, saya ucapkan selamat untuk kalian yang telah naik ke kelas 11. Semoga semakin giat belajar karena tantangan di depan juga akan semakin besar. Baiklah, sesuai materi yang telah saya share di Google Classroom sebelumnya, KD pertama kita adalah kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita pahami dulu konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Oke, bisa kita lihat bersama-sama. Jadi, hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak tersebut merupakan anugerah yang wajib dilindungi dan dihargai oleh setiap manusia. Dibandingkan dengan hak-hak yang lain, HAM memiliki ciri khusus, yaitu ada 4. Yang pertama, hakiki, yang kedua universal, yang ketiga tidak dapat dicabut, dan yang keempat tidak dapat dibagi. Hakiki artinya, HAM itu adalah hak semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir, sudah melekat pada dirinya sesuai hakikatnya sebagai manusia. Sedangkan universal artinya, HAM itu berlaku untuk semua orang, tanpa memandang status, suku, bangsa, gender, atau perbedaan lain. Jadi universal berarti semua orang pasti memiliki hak asasi manusia. Yang dimaksud tidak dapat dicabut dan tidak dapat dibagi artinya HAM tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Kewajiban asasi manusia dapat diartikan seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya HAM. Artinya, kewajiban asasi manusia adalah kewajiban yang harus dijalankan setiap manusia yang bertujuan untuk menegakkan hak asasi manusia. Kewajiban asasi manusia dapat kita artikan sebagai kewajiban dasar setiap manusia. Tiap orang harus memahami kewajibannya, karena apabila seseorang tidak melaksanakan kewajiban asasinya, tentu saja penegakan HAM tidak akan dapat terlaksana dengan baik. Pancasila memiliki 3 nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nilai dasar atau nilai ideal, di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai dasar ini bersifat tetap dan terletak pada kelangsungan hidup negara. Nah, di sini ada beberapa nilai dasar sesuai dengan sila-sila dalam Pancasila. Bisa kita baca bersama-sama. Jadi pada sila pertama ada menjamin hak-hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan menghormati perbedaan agama. Tadi sudah disebutkan jika nilai dasar adalah cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Berarti di sini negara memiliki tujuan untuk dapat menjamin hak warga negaranya untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan menghormati perbedaan agama. Untuk sila kedua, menempatkan hak setiap orang pada kedudukan yang sama dan dalam hukum. Untuk sila ketiga, mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat gotong royong dan menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Pada sila keempat, warga negara dihargai hak-hak untuk mengutarakan pendapatnya. Tiap warga negara boleh bermusyawarah tanpa ada tekanan, paksaan, maupun intervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat. Terakhir, pada sila kelima, negara mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara, serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Nilai Pancasila yang kedua adalah nilai instrumental. Jadi, nilai dasar yang merupakan cita-cita tadi
dituangkan lebih lanjut dalam nilai instrumental, sehingga lebih jelas penjabarannya. Atau bisa diartikan bahwa nilai instrumental ini merupakan pedoman untuk melaksanakan nilai dasar tadi. Nah, di sini ada beberapa contoh nilai instrumental dalam Undang-Undang Dasar, contohnya ada 28A sampai 28J. Sedangkan dari TAP MPR ada TAP MPR nomor 17 garis miring MPR garis miring 1998 tentang hak asasi manusia. Jadi ada lebih banyak lagi sebenarnya nilai-nilai instrumental yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar dan TAP MPR. Jadi tugas pertamamu adalah silakan dicatat, menuliskan nilai-nilai instrumental dalam Undang-Undang Dasar 1945, apa saja yang termasuk nilai instrumental yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Oke, itu saja tugas pertamanya. Kita lanjutkan lagi untuk slide selanjutnya. Nilai Pancasila yang ketiga yaitu nilai praksis. Jadi bisa diartikan bahwa nilai praksis ini merupakan realisasi atau pengamalan dari nilai instrumental. Jadi, segala sesuatu yang sudah diatur dalam undang-undang, TAP MPR dan aturan-aturan tadi kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, diamalkan dalam bentuk tindakan. Nah, di sini saya hanya memberi satu contoh penerapan nilai praksis Pancasila. Saya akan memberi contoh hanya sila pertama. Jadi di sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, ada beberapa contoh sikap yang dapat kita terapkan sebagai perwujudan dari nilai instrumental Pancasila tadi. Yang pertama adalah saling menghormati dan bekerja sama antar umat beragama sehingga terbina kerukunan hidup. Yang kedua, menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya dan tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Oke, alhamdulillah sudah selesai materi kita hari ini. Jadi tugas yang kedua adalah kamu memberikan contoh-contoh sikap yang sesuai dengan penerapan nilai praksis Pancasila pada sila kedua, ketiga, keempat, dan yang kelima. Jadi kita sudah punya 2 tugas untuk minggu ini. Oke, demikian pertemuan kita minggu ini. Saya ucapkan terima kasih telah menyimak meskipun dalam kondisi yang mungkin kurang nyaman, karena seharusnya kita bisa bertatap muka secara langsung, tapi harus tetap semangat. Minggu depan kita akan berjumpa kembali. Semoga masih dalam semangat yang sama. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.